Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat sejarah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini channel Sejarah Short akan membagikan sebuah peristiwa singkat mengenai tentang sebuah pandemi yang memakan korban jiwa, kurang lebih 75 juta jiwa. Bagi yang belum tahu, simak video ini. Inilah sejarah maut hitam. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 tahun 1347 sampai dengan tahun 1351. Maut hitam bisa dibilang juga wabah hitam dalam bahasa Inggris Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda bangsa Eropa dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda. Hingga tahun 1700-an, penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19. Tetapi masih berlanjut di bagian lain dunia, seperti Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam mengubah populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa secara drastis. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas, seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Kejadian awal di Eropa awalnya disebut sebagai mortalitas besar Great Mortality oleh para penulis kontemporer. Nama maut hitam umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini, yang disebut atrial necrosis, yaitu saat kulit penderita menjadi menghitam karena perdarahan subdermal. Catatan sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa maut hitam adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh pinjal dengan bantuan hewan, seperti tikus rumah. Cara penyebaran wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Bentuk paling umum berupa pembengkakan, kelenjar getah bening yang muncul di leher, ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk di antaranya tikus dan marmot yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, pinjal menggigit tikus dan menyebarkannya kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes bubo. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan bentuk septisemia yang berdampak pada sistem peredaran darah. Berbeda dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun ke-1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000
penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang, hampir 40.000 pada ke-1450. Pada tahun 1348 wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam. Terdapat beberapa teori mengenai asal maut hitam yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Penelitian Sharon and Dewitt dari University of South Carolina telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam dan memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam jarang terjadi karena sampel yang digunakan sangat jarang. Hanya beberapa sampel besar yang jelas berasal dari abad ke-14 saat maut hitam terjadi. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian, berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi. Fanatisme dan semangat akan religi berkembang, terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah, pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan. Karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Pemerintah di Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang pada saat itu. Banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Pada bulan Agustus tahun 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelumnya pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga tahun 1351, 60 komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, hidup melalui wabah yang melanda kota Florence pada tahun ke-1348. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan di Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warga yang lain, hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan, saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali dari rasa sosial teman, meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan. Ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian, hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Bagaimana Black Death berakhir? Black Death tidak pernah benar-benar berakhir. Wabah ini mereda setelah para pejabat pelabuhan melakukan upaya karantina atau isolasi guna memperlambat penyebaran. Para pelaut yang mendarat di dermaga akan segera diisolasi sampai dinyatakan tidak terjangkit wabah. Umumnya, masa karantina berjalan antara 30 sampai 40 hari. Setelah merebak pertama kali pada pertengahan abad ke-14,
Black Death sebenarnya muncul kembali setiap beberapa generasi selama berabad-abad berikutnya. Namun, dampaknya tidak sefatal kali pertama. Wabah ini muncul karena perhatian terhadap kesehatan yang meningkat dan perkembangan di bidang kedokteran. Bila ada salah kata-kata atau pengucapan saya, selaku admin channel meminta maaf sebesar-besarnya. Channel ini hanya memberikan informasi atau ringkasan, bukan untuk bermaksud mempropagandakan suatu kepentingan. Saya pamit undur diri, sekian, terima kasih.